Pernah nggak sih ngerasa proposal penelitian kamu itu kayak cuma daftar centang aja, kaku, teknis, dan ya nggak ada nyawanya gitu? Hari ini kita bakal coba ubah dokumen yang kaku itu jadi sebuah argumen yang hidup yang beneran punya denyut nadi. Oke, yuk kita mulai bahasannya. Perjalanan kita hari ini ada 5 babak. Pertama, kita cari dulu denyut nadi proposal kita. Terus, kita kasih bahan bakarnya. Setelah itu, kita susun argumennya biar kokoh. Pastiin fondasi etisnya kuat, dan terakhir, kita satukan semuanya jadi satu kesatuan yang utuh dan berdampak. Oke, kita masuk bagian pertama. Yuk kita bedah masalah utamanya. Apa sih yang sebenarnya ngebedain proposal yang sekedar oke lolos secara teknis, sama proposal yang benar-benar punya tujuan kuat dan meyakinkan? Nah, coba deh tanyain ini ke diri sendiri. Proposal yang lagi kamu kerjain itu cuma kumpulan teks aja atau beneran bernafas karena ada sesuatu yang mendesak buat diteliti? Nah, ini dia perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Di kiri, proposal yang tanpa jiwa itu ya, rasanya kayak formalitas doang. Di kanan, proposal yang hidup itu punya argumen yang tajam, mendesak, dan yang paling penting, bisa jawab pertanyaan, kenapa riset ini penting banget dilakuin sekarang? Ini tujuan kita. Terus gimana caranya biar proposal kita punya denyut nadi? Jawabannya ada di bahan bakar utamanya, sebuah konsep inti yang bisa menghidupkan sebuah penelitian. Yuk kita bahas. Ini dia kuncinya, kegelisahan akademik. Ini tuh bukan sekedar keluhan pribadi atau rasa nggak sreg aja ya. Ini adalah sebuah keresahan yang punya alasan ilmiah, sebuah dorongan yang muncul waktu kamu lihat ada jurang antara apa yang seharusnya terjadi menurut teori atau das Sollen dengan apa yang beneran terjadi di lapangan atau das Sein. Dan kutipan ini, wah, kena banget. Tanpa bahan bakar ini, tanpa keresahan yang mendalam ini, penelitian kita risikonya cuma jadi pengulangan yang gitu-gitu aja dan nggak ngasih kontribusi baru. Kegelisahan inilah yang ngasih nyawa ke proposal kita. Oke, kenapanya udah dapat nih, yaitu kegelisahan akademik. Sekarang pertanyaannya gimananya kan? Kita butuh semacam cetak biru yang strategis buat ngebangun argumen kita secara logis dan meyakinkan. Nah, alat bantu kita itu namanya model piramida terbalik. Ini teknik yang efektif banget buat nyusun bagian pendahuluan, biar pembaca bisa ngikutin alur pikiran kita dari gambaran besar sampai ke fokus penelitian kamu secara runut, tanpa ada alur yang lompat-lompat. Gampangnya, piramida ini punya 4 level. Kita mulai dari yang paling lebar di atas, konteks yang luas, terus makin ke bawah makin mengerucut ke konteks spesifik, nunjukin di mana celah penelitiannya, dan berakhir di ujung yang paling tajam, yaitu tesis atau tujuan penelitian kamu. Di level pertama, yang paling atas, kita itu kayak lagi nyiapin panggungnya. Kita bahas isu-isu besar buat justifikasi kenapa topik kamu itu relevan secara umum. Contohnya nih, kita ngomongin dulu soal pentingnya pendidikan karakter di zaman digital kayak sekarang. Selanjutnya, kita turun satu level. Fokusnya mulai kita kerucutin. Dari ngomongin pendidikan karakter secara umum, kita masuk ke kondisi yang lebih spesifik, misalnya kondisi pendidikan agama di sekolah. Di sini kita mulai nyambungin ide besar tadi sama realitas di lapangan. Nah, ini dia bagian jantungnya. Leher piramida ini adalah tempat kegelisahan akademik kamu keluar. Disinilah kamu nunjukin pertentangannya. Teori bilangnya A, tapi kok kenyataan di lapangan malah B. Kamu tunjukin lubang yang belum diisi sama peneliti-peneliti sebelumnya. Dan terakhir, di ujung piramida yang paling runcing, kamu dengan tegas nyatain apa yang bakal kamu lakuin. Ini adalah pintu masuk ke penelitian kamu, di mana kamu secara spesifik nyebutin tujuan, lokasi, dan apa aja yang bakal kamu teliti. Super fokus dan jelas. Struktur yang brilian dan argumen yang tajam itu belum cukup kalau nggak ada tulang punggung etis yang kuat. Sekarang, kita geser sedikit buat lihat gimana etika ini jadi penjaga buat setiap langkah strategis yang kita ambil. Intinya gini deh, etika itu bukan cuma daftar periksa di bagian akhir, bukan. Setiap kali kamu ngambil keputusan strategis soal cara nulis, di situ ada tanggung jawab etis yang nempel. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Jalan barengan dari awal sampai akhir. Tabel ini nunjukin hubungannya dengan jelas banget. Coba lihat, pas kamu secara strategis ngebangun kegelisahan akademik, prinsip etisnya adalah jangan sekali-kali merekayasa data. Pas kamu ngejelasin siapa partisipan kamu, prinsip etisnya adalah pastiin mereka setuju secara sadar atau informed consent. Setiap strategi ada penjaga etisnya. Oke, sekarang waktunya kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas. Kita bakal lihat gimana 3 elemen inti ini, kegelisahan, struktur, dan etika, bisa nyatu buat ngebentuk sebuah proposal yang bener-bener punya makna. Jadi, kalau mau disimpulin dalam satu kalimat, ya ini dia. Proposal yang hebat itu adalah gabungan dari 3 hal.
Semangat mengapa yang datang dari kegelisahan akademik, logika bagaimana yang dibangun lewat piramida terbalik, dan integritas yang dijaga sama kompas etis. Dan tabel ini benar-benar ngerangkum semua kerangka kerja kita dengan rapi. Mulai dari strategi narasi buat bikin logika yang tajam, struktur operasional yang ngikutin standar, fondasi etis buat jaga integritas, sampai alat bantu kayak Zotero atau Mendeley buat mastiin kejujuran akademik. Semuanya kerja bareng. Dan sebagai penutup, saya mau balikin pertanyaan ini ke Anda. Setelah ngerti semua ini, coba dicari tahu, apa sih kesenjangan antara yang ideal dan yang nyata yang benar-benar bikin kamu gelisah? Kalau kamu bisa nemuin itu, berarti kamu udah nemuin denyut nadi dari penelitian kamu.